Kita akan masuk ke segmen 9, Market Validation Framework ya. Banyak orang merasa punya produk bagus sampai pasar bilang sebaliknya. Kalimat ini mungkin terdengar keras, tapi inilah realita dunia bisnis yang sering tidak kita mau dengar. Banyak brand mati bukan karena produk mereka buruk, tapi karena mereka tidak divalidasi, hanya dibayangkan saja. Dan membangun bisnis berdasarkan asumsi itu seperti menabung kegagalan. Halo teman-teman, saya Yoyo Rubiantono, sudah 20 tahun berkarya di dunia digital marketing, membantu brand lokal dan global tumbuh dan memperkuat kondisi bisnisnya. Selamat datang di channel Yosuki Media, rumah untuk kita belajar membangun brand yang bertahan dan menang. Sebelum lanjut, silahkan like, komen, dan share video ini supaya kita semakin banyak pebisnis Indonesia yang tercerahkan dan tidak salah langkah. Sekarang, mari kita masuk ke satu topik krusial dalam perjalanan brand Anda, Market Validation Framework. Karena jujur aja, banyak orang mengira validasi itu sekedar posting, dapat like, lalu merasa produknya paling laku. Padahal, validasi itu nyata, tidak sesederhana itu. Wah, banyak yang bilang mau beli. Validasi bukan sekedar komentar manis. Validasi adalah reaksi nyata pasar terhadap produk kita. Saya ingin cerita sebentar. Beberapa tahun yang lalu, ada seorang teman yang penuh semangat. Ia bikin produk kesehatan, kemasannya cantik, kontennya rapi, testimoni teman-teman personal ada, like cukup banyak, dan lain sebagainya. Saat pre-launch, semua tanpa indah. Tapi ketika benar-benar dibuka, ordernya hanya 5 pesanan, bukan 50, apalagi 500. Di titik itu, dia sadar yang ia punya bukanlah pasar, yang ia punya hanyalah dukungan sosial. Dan itu dua hal yang jauh berbeda. Dari perjalanan panjang dan pengalaman mendampingi puluhan brand, saya menyimpulkan bahwa ada 4 indikator validasi yang nyata. Nomor 1, interest proof atau minat nyata. Bukan sekedar likes, tapi DM yang bertanya serius. Komentar yang detail, orang nonton sampai habis. Minat bukan tepuk tangan, minat adalah ketertarikan yang terdekat, terlihat, dan terasa nyata. Yang kedua, truth to pay, kesediaan untuk bayar. Ini indikator paling jujur, karena dompet tidak bohong. Pre-order, waiting list, booking fee, deposit kecil, bentuk apapun yang menunjukkan orang siap komit. Kalau orang bilang tertarik tapi tidak mau bayar sekian rupiah pun, itu bukan prospek, itu penonton. Yang ketiga, usage feedback, hasil yang nyata. Jika Anda penjual skincare, apakah kulit pemakai tester membaik? Kalau jual makanan, apakah mereka repeat atau rekomendasi? Jika program fitness, apakah berat badannya turun, badan lebih fit? Feedback nyata mengalahkan opini. Yang keempat, repeat intention atau niat membeli lagi. Banyak orang bisa beli sekali, tapi brand besar tumbuh dari orang yang datang kembali. Niat repeat bahkan sebelum produknya habis. Itu sinyal emas. Karena repeat interest hanya terjadi ketika produk memberikan hasil yang nyata. Inilah validasi yang sesungguhnya. Tidak romantis, tapi jujur. Tidak glamor, tapi menyelamatkan bisnis Anda. Dan izinkan saya berkata pelan-pelan dengan penuh empati dan pengalaman. Jangan biarkan ego membakar modal Anda. Biarkan data, feedback, dan pasar yang berbicara. Karena brand yang hebat bukan lahir dari keyakinan pribadi, tapi dari pembuktian pasar yang konsisten. Jika hari ini Anda sedang di tahap awal, sedang merintis produk, sedang merasa ragu apakah ini akan jalan atau tidak, tenang, Anda sedang di fase pembentukan fondasi. Dan fase ini tidak boleh dilompati. Di Digital Marketing Mastery Framework, kita akan belajar lebih dalam mengenai bagaimana membaca data minat, mengukur komitmen beli, menguji respon pasar dengan cara yang benar, dan membangun brand yang tidak hanya besar, tapi terbukti dicintai pasar. Kita tidak sedang berjuang untuk sekedar launching, kita sedang membangun brand yang layak untuk diperjuangkan. Jika Anda ingin melangkah dengan strategi yang tepat, bukan tebak-tebakan yang melelahkan, saya undang Anda untuk bergabung di Brand Launch Masterclass bersama Yosuki Media. Kita akan belajar membangun dan tumbuh bersama dengan ilmu, dengan strategi, dengan keberanian untuk diuji. Karena bisnis bukan tentang siapa yang mulai paling cepat, tapi siapa yang bertahan paling benar. Sampai bertemu di dalam kelas, terus belajar, terus melangkah, dan ingat, market tidak menolak kita. Market hanya menunggu kita siap.